Kepala tanggung nggak dia cari? Enggak, kepala tanggung puncaknya dia cari. Yang diuber itu puncaknya. Ridhonya di dunia didapatkan, ridhonya di akhirat didapatkan. Lalu Allah pun berkata kepadanya, radhiyallahu, kepada mereka Allah berkata, radhiyallahu anhum. Ayat turun karena mereka. Turun nas dari langit, orangnya masih hidup. Subhanallah. Radhiyallahu plus kata Allah, Allah ungkapkan langsung isi hati mereka. Wallahuan, mereka itu menerima kepada aku, kata Allah. Anda bayangkan dalam hidup digaransi. Inilah dia generasi awal dari generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat Muhammad mencari keutamaan dan mencari ridha Allah dengan berlaku keras terhadap orang kafir, berkasih sayang sama mereka, mereka rukuk dan sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Lantas mereka pun punya atal sujud. 5 hal yang dimiliki oleh sahabat Muhammad ini ternyata demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Ini terdapat pada sahabatnya Taurat. Dan terdapat pula sifat seperti ini pada sahabatnya Injil. Bukankah muridnya Isa yang satu ini bersedia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Isa? Dia rela untuk disalib. Iya atau tidak? Lalu menurut kaum Mu'tazilah ini pengkhianat. Di buku-buku terjemah di Indonesia mengatakan orang yang salib ini pengkhianat. Ini memang penulisnya Mu'tazilah dan Aqlani. Dia tidak mengerti sejarah yang benar. Di tafsir disebutkan 12 orang itu termasuk yang satu ini pun orang yang setia. Dia bersedia untuk menjadi badal, ganti, tumbal kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW dilindungi oleh sahabatnya ketika beliau dilempari dengan batu di saat beliau mau tawaf ke Ka'bah ketika turunnya surat Allah. Bagaimana sahabat itu mau mengganti beliau ketika beliau hijrah? Ali mau menggantikan beliau. Sikap apa ini? Izzah, terhormat, kehormatan yang dipertaruhkan. Ini contoh dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Mereka tidak terdakwa, mereka manusia yang selalu ittiba', tidak pernah ibtida'. Ahli Sunnah wal Jamaah mereka sangat benci dengan ibtida', sangat suka dengan ittiba'. Nabi mereka pun menolak kalau ia sebagai ibtida', mubtadi'. Allah pun mengatakan, memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada manusia saat itu, aku bukanlah mubtadi', bukanlah orang yang membuat ibtida'. Kenabianku bukanlah ibtida', tapi sudah ada beberapa nabi sebelummu. Baca 46 ayat 9. Itu dari bid'ah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya ulang ya. Allah berkata apa? Kepada Rasul, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Kenabianku ini pun bukan bid'ah. Rasul menolak istilah, menolak tuduhan bid'ah atau tidak? Menolak. Karena beliau tidak pernah membawa bid'ah. Apa yang dilakukan oleh beliau sama, dan dia menjadi ittiba'. Jadi Ahli Sunnah mengakui adanya ijma'. Mengakui adanya ijma'. Ijma' itu ada 3. Ijma' sahih,
Tarawih itu kan. Ada sahabat yang tidak setuju, tapi mayoritas wajarnya. Jadi ijma pertama as-sahabah ialah salat tarawih berjamaah setiap malam di masjid. Menyalahi sunnah? Tidak ittiba, namun tidak pula menyalahi. Ittiba'nya di mana mereka salat berjamaah di masjid. Rasul pun salat berjamaah di masjid sebelum mereka. Hanya Rasul tidak setiap malam, tetapi mereka setiap malam. Kan gitu. Rasul tidak setiap malam di masjid, tetapi pada sahabat setiap malam. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Yang terjadi kesalahpahaman antara mereka, lalu menjadi ikhtilaf. Ar-rajih ijma'nya. Ijma' mereka ini loh rajih yang terkenal pada kaum muslimin. Kalau Anda tidak mau pakai ijma', makam Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri itu harus Anda kembalikan lagi mentok ke Ka'bah, karena menariknya Umar dan sahabat yang lain diam. Itu kan digunakan Ibrahim untuk naik, meninggikan fondasi. Dalam Al-Baqarah ayat 100, dari mulai 124 sampai 129, di situ ada, Anda baca tafsir Ibnu Katsir. Beli deh tafsir Ibnu Katsir, jangan terlalu beli. Kemudian saya lihatkan lagi kepada Anda, bukankah doa iftitah itu beragam? Bukankah ada doa iftitah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang suka pakai orang Muhammadiyah? Nanti ada doa iftitah yang selalu dipakai oleh orang Persis, Allahumma ba'id baini. Nanti ada doa iftitah yang suka dipakai oleh orang NU, wajhatu wajhiyah. Yang bingung siapa? Anda bingung. Padahal wajhatu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat salat wajib, dan pernah pula dilakukan pada saat salat tahajud. Allahumma ba'id baini hanya dilakukan dalam salat wajib. Apa bid'ah baca wajhatu? Yang kacau Anda salat tahajud tidak pernah baca doa iftitah. Katanya seperti itu menyalahi sunnah. Sunnah itu Rasulullah membaca doa iftitah. Maka belilah buku sifat salat Nabi, tidak hanya Al-Bani. Ada 5 sifat salat Nabi. Saya punya paket salat. Ada 28 buku tentang salat. Yang mana Anda akan jadi penengah bagi orang yang bertikai tentang salat. Jadi saya ulangi kembali, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah memvonis bid'ah seseorang, tetapi dia sangat benci dengan bid'ah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bid'ah, tetapi tidak secepat itu memvonis bid'ah dan membenci ahli bid'ah sebelum dia menyampaikan hujjah terlebih dahulu. Bahaya vonis bid'ah, karena Anda tidak mau membeli buku. Nanti Allah akan mempertanyakan Anda. Saya berikan gambar. Rasulullah SAW itu pernah keluar dari rumah beliau dalam keadaan lapar di malam hari. Di tengah jalan beliau keluar, lalu ketemu sama Abu Bakar. Lalu beliau bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang mengeluarkanmu tengah malam?" "Aku lapar ya Rasulullah." "Aku pun sama dengan Abu Bakar. Ayo kita jalan." Tengah jalan bertemu lagi dengan Allah. 3 serangkai. "Apa yang mengeluarkanmu tengah malam?" "Lapar ya Rasulullah." Orang bertiga lapar. Lalu mendatangi seorang rumah seorang sahabat. Lalu disuguhkan susu sambil menunggu masakan matang. Matang masakan, disuguhkan masakan. Beliau pun makan. Selesai beliau makan, beliau pun pulang. Di tengah jalan beliau berkata, "Hai Umar, ketahuilah, makanan yang kita makan ini
kelak nanti di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan oleh Allah apa? Makanan yang halal dimakan akan ditanya. Setelah kau makan, kau gunakan untuk apa? Kekuatanmu itu. Dari mana kau peroleh? Uang itu wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Uang itu ditanya, kau belanjakan kemana? Anda mau bilang merokok. Jadi saya ulangi kembali. Boleh nggak kita dimakan suatu yang makruh? Tahukah Anda arti makruh itu apa? Makruh itu ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Adanya dalam fikih kan? Tidak ada dalam Al-Quran kan? Benar kan? Salah. Buka surat 17 ayat 37 atau 38. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lam tablughal jibala tula inna sayyi'ahu kana 'inda rabbika makruha. 37. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Ada nggak istilahnya dalam Al-Quran? Ada ya. Bukan istilah fikih. Quran. Fikih itu adopsi dari Al-Quran dan karena Anda tidak dikenalkan dengan Al-Quran. Lanjut. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhan. Apa arti makruh? Dibenci. Siapa yang membencinya? Allah. Kalau Anda katakan rokok itu makruh, siapa yang membencinya? Plus Rasul pun benci. Kalau Anda katakan kalau bagaimana Anda merokok tapi tidak punya buku? Bagaimana anak Anda mau sekolah kalau Anda tidak biayai dengan uang untuk membeli buku? Bagaimana Anda mau menjadi orang kaya kalau Anda tidak berusaha berhemat? Bagaimana Anda mau masuk ke dalam surga kalau tidak berusaha? Memodal dengkul. Jadi saya ulangi kembali. Makna ahli sunnah ini Anda harus dapat buku, harus punya buku. Minimal Anda punya 3 paket buku. Pertama paket la ilaha illallah. Kedua paket tauhid. Yang ketiga paket salat. Sehingga Anda ini dewasa. Supaya Anda ini tidak ribut. Di Indonesia itu ribut tidak ada akhirnya tentang menggerakkan janin, tentang bunuh, tidak ada habisnya. Karena permasalahannya mereka tidak sepakat dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakati dulu apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita katakan adakah ijma' dalam Islam? Ada. Yaitu pertama ijma' as-sahabah. Kemudian ada ijma' para ulama. Ijma' para ulama masalah apa dulu? Ilmu terbagi menjadi 7 bahagian. Jadi ijma' ulama ialah ijma' pada kelompok ulama yang memiliki disiplin
ilmu. Bicara hadis ijma' ulama, muhaddits berarti tidak boleh luar muhaddits. Ijma' ulama ketika bicara fikih, fuqaha tidak boleh orang lain masuk. Ijma' mereka ini seperti apa? Ya. Kemudian ada ijma' kaum muslimin. Kemudian ada ijma' kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu kitab suci, turun dari langit, dia diimani. Keluar dari ijma' kaum muslimin berarti keluar dari Islam, keluar dari jamaah muslimin, kufur. Ada kesepakatan kaum muslimin bahwasanya Allah itu diibadati, ditaati, dicintai. Saya ulangi kembali, ini perlu difahami, perlu difahami dengan benar. Ayo akhwat billah. Jadi kalau ditanya ahli sunnah wal jamaah itu tidak cukup berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dalil itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bertemukah kita dengan Rasul? Berarti pensyarah Al-Quran yang pertama itu bukan ke Rasul, pendengarnya ialah as-sahabah. Berarti kita harus mendengarkan apa perkataan mereka ketika mereka mendengar. Tidak boleh bawa kepala sendiri. Begitu pula hadis, tetap kita menggunakan para ulama yang berpegang pada disiplin ilmu, dan betul-betul mereka berpegang dengan disiplin ilmu itu secara idealis. Mereka mencintainya sehingga mereka terbunuh dengannya, dan mereka membela sunnah, membela hak. Jadi ahli sunnah itu terhadap makruh pun mereka tidak toleran. Dia katakan itu makruh. Dia tidak bunglon dalam hukum. Dia jujur, tidak berdusta. Ibrahim itu gagal, tidak bisa memberi syarat di hari akhir karena Ibrahim pernah berdusta sekali. Apa dustanya Ibrahim? Ketika dia mengalungkan kampak ke lehernya patung yang besar. Ketika ditanya oleh orang, siapa yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Ia pun sallallahu alaihi wasallam berkata, tidakkah kau lihat kampak itu berada di mana? Seluruh yang kecil dihancurkan, disisakan satu yang paling besar. Dia punya rencana hanya untuk membuat manusia berpikir. Itu pun dipermasalahkan oleh Allah. Kau berbohong. Banyak ustadz sekarang ini pendusta. Kalau dengan kriteria ini disebut pembohong, banyak nggak ustadz dan kiai berbohong sekarang ini? Maka saya ulang kembali. Ahli sunnah itu tidak manipulasi, tidak berdusta, apa adanya. Bagaimana Anda kalau ditanya orang tentang qunut, Anda vonis bid'ah atau Anda ambilkan dia tafsir Al-Quran, atau Anda ambilkan dia muhaddithin dan para fuqaha? Biarkanlah para ulama yang memiliki disiplin ilmu itu menjelaskan hal tersebut. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Di dalam tafsir berikutnya Anda akan dapatkan keterangan bagaimana dia tentang qunut. Jadi kita ini harus jujur. Nanti qunut itu terbagi menjadi dua. Ada qunut sebelum ruku, ada qunut setelah ruku. Yang dikenal di Indonesia qunut setelah ruku. Dia tidak mengenal qunut sebelum ruku. Di Quran itu disebutkan, ada di tafsir itu ada. Maka kita harus jujur. Jangan cepat memvonis orang,
bid'ah, sabar dulu. Jangan cepat mengatakan ini benar, dibenarkan oleh Islam. Sabar dulu, bahaya nanti Anda. Jangan gegabah. Jadi saya sarankan kepada Anda kembali bahwasanya ketika kita menetapkan kita ini ahli sunnah, kita tidak boleh membawa satu bid'ah dan tidak boleh mencoreng bid'ah, mencoreng diri kita dengan bid'ah, dan tidak boleh gegabah Anda mengucapkan vonis itu bid'ah. Artinya wajib Anda jelaskan, Anda klarifikasi yang benar. Kita harus berkata, kemungkinan saya belum pernah mendapatkan keterangan tentang hal ini sunnah ataupun hal ini dibenarkan oleh Islam. Ada buku tentang perkataan bid'ah, mencecar orang fasik, kafir dan bid'ah, itu sangat berbahaya dalam buku. Baik, cukup sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengatakan. Terima kasih. Yang pertama, kami betul-betul mengucapkan terima kasih. Artinya kesempatan ini bisa membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah sehingga kami mendapat banyak ilmu tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ustaz, berarti para sahabat itu punya andil membuat syariat Islam. Yang kedua. Yang ketiga, contohnya Jumatan 2 kali itu apa juga masuk dalam kategori asal sahabat? Terima kasih. Ya, 2 kali azan. 2 kali azan. Kita tidak bisa menolak hadis Rasul yang berkata, jadi hati-hati saya tentang 2 kali azan ini. Kita tidak bisa menolak perkataan Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian ikutilah sunnahku dan sunnah pada khulafa ar-rasyidin yang pertama. Ada petunjuk? Ini membuat syariat atau tidak membuat syariat? Kalau mau dibilang istilahnya sahabat membuat syariat, kita tanya, Rasul itu pernah melakukan tarawih atau tidak pernah melakukan tarawih? Rasul itu pernah atau tidak tarawihnya berjamaah di masjid? Lalu apakah sahabat melakukan turut andil dalam masalah syariat? Jadi istilahnya perlu diganti. Mereka tidak bikin syariat baru.